Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah prihatin dan bersedih atas bangsanya. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat Roma pasal 9, surat Roma pasal 9 ayat 1 sampai 9. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini di pagi yang indah ini, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Apapun kondisi keberadaan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, kami bersyukur untuk semua yang boleh terjadi atas hidup kami. Dan bimbing kami untuk menaruh harapan kami kepada Tuhan, Sang Sumber pertolongan dan berkat. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur karena meskipun keadaan kami berbeda-beda dalam pergumulan masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan itu. Bimbing dan sertai kami, mampukan kami untuk mengisi hari-hari kesempatan hidup yang Engkau karuniakan ini dengan melakukan hal yang berkenan kepadamu dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu, saat ini kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan bersabda, kami siap untuk mendengarkannya. Mampukan kami juga untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 9 yang demikian bunyinya. Judulnya Pilihan atas Israel. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang terakhir atau kedua. Pilihan atas Israel. Aku, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bukan berarti bahwa firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki hari ke-7
dari bulan Agustus. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai negara yang kaya raya. Negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, latar belakang dengan berbagai latar belakang, bahasa yang sangat beragam, ratusan jumlahnya, juga keanekaragaman hayati yang adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kita menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2025 ini kita tercengang dengan keberadaan bangsa dan negara kita. Ada orang-orang yang merasa terganggu dengan ibadah orang lain. Bahkan tidak hanya merasa terganggu, tetapi melakukan kekerasan, intimidasi, penganiayaan, dan hal-hal yang tidak sepantasnya. Bahkan ketika kita melihat peristiwa-peristiwa di Jawa Barat, peristiwa di Padang, kita melihat bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang merusak tempat ibadah, kursi-kursi, memukul kursi-kursi, melakukan kekerasan, memukul benda-benda yang ada di tempat itu, menjadikan anak-anak kecil yang saat itu juga ikut beribadah menangis histeris. Saudara-saudara, saya membayangkan seperti inikah Indonesia kita saat ini? Seperti inikah Bhinneka Tunggal Ika? Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini memang tidak mudah bagi kita. Kita tahu bahwa mayoritas saudara-saudara kita yang muslim sangat amat baik. Hanya beberapa gelintir orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tetapi karena yang mayoritas itu diam, maka seakan-akan tindakan yang tidak baik itu menjadi wajah golongan tertentu. Saudara-saudara, ini menjadi keprihatinan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bagaimana sebagai sebuah bangsa, sesama anak bangsa, kita terluka oleh tindakan sekelompok orang yang membenci kita. Sahabat Petra yang terkasih, perasaan berbeda, perasaan yang hampir sama yang saat ini kita alami juga pernah dialami oleh Rasul Paulus. Ia merasa heran bagaimana orang-orang membenci Tuhan Yesus yang adalah juga orang Yahudi. Ia bisa berefleksi dari apa yang pernah ia lakukan. Sebelum dia menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, dijumpai oleh Tuhan Yesus secara pribadi, dia adalah orang Farisi yang begitu getol membenci orang-orang Kristen. Bahkan dia menganiaya orang-orang Kristen, mengejar-ngejar orang-orang Kristen, dan mempermasalahkan orang-orang Kristen. Tapi saudara-saudara, dia kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sendiri dijumpai secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Karena pengalaman rohani inilah, maka Rasul Paulus ingin agar saudara-saudaranya yang meskipun belum percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka berharap menjadi orang-orang yang mempunyai kasih. Karena apapun agamanya, apapun waktu itu alirannya, gitu ya, apapun yang diyakini, yang jelas adalah semuanya itu adalah satu bangsa, bangsa pilihan. Sehingga mestinya ada kesatuan hati, kasih sebagai saudara, tidak membenci,
tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan penganiayaan, tapi menghargai orang lain apapun yang menjadi keyakinannya. Karena Rasul Paulus melihat masih ada praktek-praktek yang tidak baik, yang dulu ia juga pernah lakukan. Oleh karena itu ia berkata, aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati melihat teman-temanku yang melakukan tindakan yang tidak baik, tidak benar, tidak mewujudkan kasih. Dan di sini Rasul Paulus ingin bersaksi bahwa apa yang dulu ia pernah lakukan itu salah. Oleh karena itu di ayat 1 ia mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa apa yang dipercaya bahwa Yesus Kristus itu dari Allah. Bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, sesuatu yang tidak boleh untuk dimusuhi. Dia ingin mengatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, mestinya orang-orang Israel pada saat itu mau menerima Yesus sebagai orang yang dimana Allah hadir dalam dirinya kepada umat. Mestinya umat bersyukur atas anugerah pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dan ini yang harus disyukuri. Karena tidak semua bangsa dipilih menjadi umat pilihan. Dan di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memperlihatkan bahwa keturunan bapa-bapa leluhur di ayat 5 yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu, yaitu mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang memang umat pilihan Tuhan. Yang menarik saudara-saudara, di ayat 6 di sana dikatakan bukan berarti bahwa firman Allah telah gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi yang namanya orang pilihan itu bukan lagi sebuah bangsa. Karena ternyata bangsa Israel dalam arti sesungguhnya itu tidak semuanya itu menjadi umat kepunyaan Allah. Karena mereka banyak yang kemudian hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menegaskan bahwa umat pilihan itu bukanlah penunjukan sebagai sesuatu yang fisik, jasmani saja, tetapi sebagai yang rohani. Oleh karena itu, di ayat 8, ayat 7 dulu ya, saya baca ayat 7 dan 8, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak perjanjian. Maaf saya ulangi, bukan anak-anak yang secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sahabat Petra yang terkasih, ini menunjuk pada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Disebut sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak secara jasmani, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak Allah, bukan karena secara jasmani kita anak Allah, tetapi secara rohani, yaitu anak-anak perjanjian. Bapak Ibu Saudara dan saya
adalah anak-anak perjanjian. Anak-anak yang disebut keturunan yang benar. Karena percaya pada Allah yang benar. Allah di mana Sang Firman itu menjadi manusia. Allah yang mau menyelamatkan dan mengasihi manusia. Allah yang mau menerima kita apa adanya, yang menghendaki yang terbaik bagi kita. Maka Ia mengirimkan Roh Kudus untuk kita, supaya setelah kita menjadi anak-anaknya, percaya kepadanya menjadi anak-anaknya, maka hidup kita diubah oleh Dia melalui bekerjanya Roh Kudus. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana Roh Kudus bekerja dalam dirinya setelah ia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dia dibentuk oleh Roh Kudus dan dia bisa mengatakan dalam ayat yang pertama, hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bagaimana perubahan hidup itu terjadi dalam dirinya. Ia tidak lagi seorang yang penganiaya, pembenci orang-orang Kristen, tapi ia mempunyai kasih kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, orang-orang yang sebangsanya, yang saat ini dia merasa prihatin karena kelakuan orang-orang sebangsanya. Ketika ia mengenang bagaimana Kristus disalib, dan sebelumnya diseret, diolok-olok, dicambuk, diludahi, dipukul, diberi mahkota duri di kepalanya, dia melihat bagaimana Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus dianiaya. Sampai ia menulis surat kepada jemaat di Roma ini. Ia prihatin dan bersedih atas bangsanya. Tapi saudara-saudara, di dalam keprihatinannya itu, dia tidak hanya mengatakan aku prihatin, tetapi ia bersaksi. Ia terus memberitakan kebenaran. Ia berani berkata-kata. Ia berani menyampaikan keprihatinan dan kesedihannya atas bangsanya kepada banyak orang. Dan melalui suratnya, itu juga yang ia sampaikan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita juga prihatin dan bersedih atas bangsa kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup prihatin dan bersedih saja? Mari kita belajar dari Rasul Paulus untuk terus menyuarakan keprihatinan dan kesedihan itu, dan berdoa terus untuk mereka yang membenci orang-orang Kristen, mereka yang berada di garis keras, yang hidup jauh dari Tuhan. Kiranya melalui apa yang kita sampaikan, melalui apa yang terus kita gaungkan, kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan, dan semua orang bisa menikmati sukacita, damai sejahtera, hidup bersama, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya di negeri kita tercinta Indonesia ini. Di bulan Agustus, bulan yang sangat baik untuk kita merenungkan keberadaan diri kita, mari kita peduli pada lingkungan sekitar kita. Terus mendoakan satu persatu, bahkan per nama, bahkan per orang, bahkan para pemimpin bangsa kita. Kita doakan sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang rukun, damai, adil, dan sejahtera. Kiranya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus mengungkapkan keprihatinan, kesedihan, baik melalui kata-kata maupun kata-kata yang positif tentu, maupun dalam doa, menjadi contoh bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu.
Tolong kami punya keberanian untuk menyuarakan ya Tuhan, ketidakadilan, ketidakbenaran yang ada di tengah bangsa kami dalam berbagai bentuk, bahkan kehidupan sehari-hari. Ketika ada yang tidak benar di lingkungan tetangga kami, di lingkungan masyarakat kami, beri kami hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk berkata-kata yang membangun, yang positif, sehingga kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga kerukunan, kedamaian, keadilan, sukacita, hidup bersama dalam gotong royong boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan, dan pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu. Demikianlah ya Tuhan doa kami. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Kamis 7 Agustus 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.